Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video ini kita akan belajar salah satu materi bahasa Indonesia kelas 8, yaitu teks berita. Tepatnya tentang pengertian, ciri-ciri, unsur, struktur, dan kaidah kebahasaan teks berita. Namun sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share video ini kepada teman-temanmu. Apa yang dimaksud dengan teks berita? Jika kita ingin memahami arti berita, maka kita perlu mengacu definisi berita kepada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia agar tidak terjadi perbedaan penafsiran. Dalam KBBI dikatakan bahwa berita dikategorikan sebagai nomina atau kata benda yang artinya bisa mengacu kepada tiga bentuk. Yang pertama, teks berita dipahami sebagai suatu cerita atau keterangan mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang hangat ataupun yang benar-benar terjadi. Yang kedua, teks berita juga dipahami sebagai bentuk laporan. Atau yang ketiga, teks berita juga dipahami sebagai pemberitahuan atau pengumuman. Nah, untuk memahami teks berita, biasanya masyarakat ataupun pembaca umum seringkali menggunakan pengertian yang pertama dalam mengartikan teks berita. Dengan kata lain, dikatakan bahwa teks berita itu merupakan salah satu teks yang melaporkan kejadian atau peristiwa tentang suatu yang telah, sedang, atau akan terjadi. Nah, selanjutnya kita perlu tahu juga ciri-ciri dari teks berita. Paling tidak, teks berita memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, faktual. Apa yang dimaksud dengan faktual? Jadi faktual itu merupakan suatu kejadian yang bersifat nyata, benar-benar terjadi tetapi tidak terikat dengan waktu. Dengan kata lain, suatu kejadian yang faktual bisa terjadi di masa lalu atau masa sekarang. Misalkan, berita-berita yang ada di koran, berita tentang kuliner, berita tentang wisata alam, budaya di televisi, ataupun kisah-kisah seorang yang kemudian diangkat menjadi film. Itu semua merupakan contoh-contoh berita yang tidak terikat dengan waktu. Berbeda halnya dengan aktual. Aktual itu merupakan suatu kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi dan sedang hangat-hangatnya dibicarakan oleh orang banyak. Misalnya, pada tanggal 8 Oktober 2020 yang lalu, telah terjadi demo di Malioboro karena menolak adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Itu semua kan merupakan fakta-fakta yang benar-benar terjadi pada waktu itu, di mana di Malioboro terjadi demo oleh sejumlah mahasiswa. Nah, perbedaan antara faktual dan aktual, keduanya terletak pada waktunya. Jadi faktual itu tidak terikat soal waktu terjadinya berita, melainkan muatan fakta yang dikabarkan dalam sebuah berita. Sementara aktual terikat dengan waktu, di mana berita yang dibicarakan baru saja terjadi ataupun sedang hangat-hangatnya dibicarakan oleh orang banyak. Kemudian ciri yang selanjutnya, unik atau menarik. Unik artinya setiap wartawan ataupun penulis berita memilih diksi atau memilih kata yang khas dalam teks beritanya. Sedangkan menarik artinya sebuah berita harus mampu menyajikan informasi yang aktual dan menimbulkan rasa ingin tahu ataupun ingin rasa informasi yang lebih oleh masyarakat. Selanjutnya ciri yang keempat, berpengaruh kepada masyarakat luas. Nah, tentu teks berita yang dibuat harus memiliki pengaruh kepada masyarakat luas, terutama dalam menimbulkan rasa ingin tahu untuk memperoleh informasi. Kemudian yang selanjutnya terdapat waktu dan tempat kronologi kejadian. Nah, tentu dalam teks berita harus mencantumkan waktu dan tempat di mana teks berita tersebut terjadi. Kemudian ada objektif. Apa yang dimaksud dengan objektif dalam teks berita? Jadi objektif ini diartikan sebagai sebuah sikap yang harus mampu memisahkan antara fakta dan pendapat pribadi. Dengan demikian, penulis berita harus mampu menghasilkan teks berita yang lebih baik sesuai dengan fakta dan tidak bercampur dengan pendapat pribadinya yang sifatnya subjektif. Kemudian bahasa yang digunakan dalam teks berita itu harus bahasa yang baku, sederhana, dan komunikatif. Artinya bahasa yang digunakan adalah bahasa yang langsung ke inti dan mudah dipahami oleh orang lain. Nah, ini merupakan perbedaan antara teks berita dan teks-teks yang lain. Secara umum seperti ini. Jadi teks berita itu memuat faktual dan aktual, sementara teks non berita umumnya hanya bersifat faktual.
kemudian teks berita dibuat oleh seorang wartawan, sementara teks non berita itu dibuat oleh orang-orang yang ahli terhadap bidang-bidang tertentu. Kemudian cara konsepnya itu bersifat deduktif, artinya menjelaskan sesuatu yang sifatnya umum terlebih dahulu, kemudian dispesifikkan dan dijelaskan menjadi sesuatu yang lebih khusus. Sementara teks non berita itu bisa induktif, deduktif, ataupun campuran antara induktif dan deduktif. Dan bahasa yang digunakan juga komunikatif, sementara teks non berita itu bersifat penyesuaian atau disesuaikan dengan tujuan teks tersebut dibuat. Misalkan teks eksplanasi, tujuannya adalah untuk menjelaskan suatu fenomena. Atau teks deskripsi, tujuannya untuk mendeskripsikan, dan lain seterusnya. Kemudian, ini merupakan perbedaan inti dari teks berita dengan teks lain, di mana teks berita tidak boleh ada opini ataupun pendapat seorang penulis. Sementara dalam teks non berita boleh ada pendapat ataupun saran ataupun kritik dari seorang penulis. Kemudian selanjutnya struktur teks berita. Jadi dalam teks berita paling tidak mencakup beberapa komponen berikut, yaitu orientasi, kemudian peristiwa, dan yang ketiga adalah sumber berita. Apa yang dimaksud dengan orientasi? Jadi orientasi itu merupakan pembuka dari peristiwa yang diberitakan di teks tersebut. Umumnya tertera penjelasan singkat mengenai berita yang sedang dibahas. Sementara peristiwa merupakan informasi yang isinya berisi tentang proses kejadian dari awal sampai akhir berdasarkan peristiwa yang terjadi dan menjelaskan berbagai ataupun berdasarkan fakta yang ada. Sementara yang ketiga, sumber data umumnya berisi informasi mengenai sumber didapatnya informasi berita tersebut. Dari mana asal sumber berita tersebut muncul. Sumber berita tidak selamanya ditulis di akhir ataupun di bagian akhir sebuah teks berita. Bisa juga ditulis di tengah teks berita ataupun di awal teks berita tersebut dibuat. Nah, ini merupakan contoh dari struktur teks berita. Di sini tertulis teks berita berjudulnya MPLS dikemas daring, siswa tetap berseragam. Nah, pada awal paragraf, ini merupakan bagian orientasi di mana informasi secara umum disebutkan pada bagian ini. Kemudian, mulai dari paragraf kedua sampai paragraf terakhir, ini merupakan peristiwa, di mana biasanya pada bagian peristiwa inilah rumus 5W1H itu muncul dalam teks berita. Sementara sumber berita umumnya bisa di awal paragraf ataupun terletaknya di akhir paragraf. Nah, di sini sumbernya itu berasal dari KR atau Koran Kedaulatan Rakyat. Sementara pada bagian akhir itu merupakan keterangan mengenai siapa penulis dari teks berita tersebut. Ini merupakan gaya selingkung yang biasanya digunakan oleh Koran Kedaulatan Rakyat. Biasanya Koran Kedaulatan Rakyat mencantumkan sumber beritanya pada awal sebuah teks. Sementara koran-koran lain ada juga yang mencantumkannya pada bagian akhir sebuah teks berita. Kemudian selanjutnya ada beberapa unsur-unsur dalam teks berita. Ini merupakan contoh-contoh unsur-unsur yang secara umum harus ada dalam sebuah teks berita. Yang pertama adalah what, yang kedua who, when, where, dan how, yang dikenal dengan istilah 5W dan 1H, atau dalam bahasa Indonesia itu adik simbah. Nah, secara umum dalam sebuah teks berita harus mencakup 5 hal ini. Jadi seperti itu, bisa dipahami? Nah, jika bisa dipahami, cobalah kalian pause dulu video ini dan baca teks berita berikut ini. Selanjutnya, identifikasilah teks berita tersebut dengan rumus 5W1H. Sudah dibaca? Jika sudah, mari kita identifikasi teks berita MPLS dikemas daring berikut ini dengan unsur 5W1H. Misalnya seperti berikut ini. Nah, ini merupakan contoh-contoh pengimplikasian rumus 5W1H dalam kegiatan identifikasi teks berita, di mana masing-masing unsurnya itu harus terdapat dalam sebuah teks berita.
Pada dasarnya, pernyataan yang dibuat tentang teks dapat disesuaikan dengan unsur-unsur 5W1H. Semua itu tergantung dengan kreativitas dan kejelianmu dalam mengidentifikasi teks berita tersebut. Jadi ketika membaca, kamu harus jeli dalam mengidentifikasi teks berita yang memiliki kemungkinan mengandung unsur 5W1H. Dan biasanya seperti saya katakan di awal, 5W1H ini biasanya dimulai ataupun dapat ditemukan pada bagian paragraf kedua sampai paragraf terakhir. Karena pada bagian inilah suatu informasi peristiwa dijelaskan secara lebih detail. Selanjutnya kita perlu belajar tentang kaidah kebahasaan teks berita. Secara umum, teks berita memuat unsur-unsur kaidah kebahasaan seperti ini. Yang pertama, ada verba transitif. Nah, verba transitif itu merupakan jenis verba atau kata kerja yang bisa diubah ke dalam bentuk pasif. Misalkan, para demonstran menuduh ada oknum di balik kerusakan fasilitas umum. Nah, ini merupakan contoh kalimat bentuk pasif, di mana unsur verba transitifnya ini ditandai dengan penggunaan kata menuduh. Nah, menuduh ini bisa diubah ke dalam bentuk pasif, yaitu menjadi dituduh. Karena ini merupakan afiksasi aktif, sementara di itu merupakan afiksasi pasif. Jadi seperti itu. Kemudian kedua, verba puarta, yaitu merupakan jenis verba atau kata kerja yang mengindikasikan suatu percakapan. Biasanya ditandai dengan penggunaan kata mengatakan, menjelaskan, mengungkapkan, menjabarkan, mendeskripsikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada adverbia atau jenis kata yang digunakan untuk memberikan penjelasan kepada kata atau kalimat lain yang bukan nomina atau kata benda. Tujuannya untuk menerangkan. Dan secara umum adverbia ini ditandai dengan penggunaan kata sangat, amat, tidak, dan lain-lain seterusnya. Kemudian ada konjungsi temporal, yaitu konjungsi yang tujuannya untuk menghubungkan ataupun sebagai penanda penghubung waktu. Biasanya ditandai dengan kata kemudian, setelah, akhirnya, dan lain seterusnya. Kemudian juga dalam teks berita, itu ada penggunaan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Biasanya kalimat langsung itu ditandai dengan penggunaan tanda petik 2. Dan biasanya kalimat langsung itu kata-kata yang diucapkan oleh seseorang, kemudian ditulis lagi menjadi sebuah berita, tidak boleh diubah susunannya ataupun bentuk-bentuk pengucapannya. Sementara dalam kalimat tidak langsung boleh diubah menjadi sebuah kalimat berita dengan menggunakan bahasa dan interpretasi sendiri. Kemudian juga bahasa yang digunakan dalam teks berita merupakan bahasa yang baku dan sederhana, menarik, singkat, padat, lugas, komunikatif, dan netral. Nah, untuk penjelasan bagian bahasa ini kamu bisa menonton video kalimat efektif, karena di sana disebutkan dan dijelaskan secara detail bagaimana penulisan bahasa yang baik, singkat, padat, lugas, komunikatif tersebut. Saya rasa materi awal tentang teks berita saya cukupkan sampai di sini, dan jangan lupa untuk menonton video saya yang lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.